Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 1,61% di level 7.022,28 di akhir perdagangan Senin. Secara intraday, IHSG berhasil memangkas pelemahan usai turun ke level 6.917,322 di sesi 1. Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali ditutup melemah 1,61% di perdagangan di hari Senin di awal pekan, dan di tengah koreksi dalam IHSG, tiga saham emiten emas melesat di tengah pengumuman resmi masuk ke dalam indeks GDXJ. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 1,61% di level 7.022,28 di akhir perdagangan Senin. Secara intraday, IHSG berhasil memangkas pelemahan usai turun ke level 6.917,322 di sesi 1. Indeks sektoral yang menguat diantaranya sektor perindustrian naik 0,21% dan sektor kesehatan menguat 0,13%. Sementara indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor properti dan real estate anjlok 2,28%, sektor energi turun dalam 2,24%, dan sektor barang baku koreksi 1,82%. Adapun saham yang menjadi pemberat utama IHSG berasal dari saham big caps, diantaranya saham DSSA ditutup melemah 8,03% di Rp61.550 per saham. Saham BRMS ditutup anjlok 14,56% di level Rp675 per saham. Saham Aman ditutup tergelincir 8,88% di Rp4.510 per saham. Saham Brand ditutup koreksi 5,16% di Rp5.975 per saham. Dan saham BBCA ditutup melemah 1,82% di Rp6.750 per saham. Tengah pelemahan dalam IHSG, tiga saham dari sektor barang baku dari emiten emas mengalami kenaikan signifikan. Di antaranya saham emas ditutup melejit 17,86% di Rp9.075 per saham. Saham Arci melaju 5,30% di level Rp1.690 per saham. Dan saham PSAB ditutup melesat 13,27% di Rp555 per saham. Penguatan ketiga saham ini di tengah berdasarkan hasil Inclusion Rebalancing Index Market Factors Index Solution dan resmi masuk ke dalam indeks GDXJ. Hasil kajian akan diimplementasikan di 20 Maret 2026. Selanjutnya, pengumuman evaluasi konstituen GDXJ diagendakan di 12 Juni 2026 dengan implementasi 19 Juni 2026. Diketahui, indeks GDXJ adalah ETF yang diterbitkan VanEck dan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek New York. Dikutip dari Bloomberg, riset Panin Sekuritas mengatakan masuknya emiten ke indeks ini dinilai positif karena berpotensi memicu inflow dari ETF dan fund global yang mengikuti indeks tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, Badan Energi Global alias International Energy Agency atau IEA menyatakan negara-negara anggota masih memiliki ruang untuk melepaskan lebih banyak minyak ke pasar jika diperlukan. Sebelumnya IEA menyepakati pelepasan cadangan minyak terbesar sepanjang sejarah. Dikutip dari Reuters, Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol mengatakan meskipun sudah ada pelepasan besar-besaran, negara anggota IEA masih menyimpan lebih dari 1,4 miliar barel cadangan minyak darurat. Setelah program pelepasan cadangan ini selesai, cadangan darurat negara anggota IEA hanya akan berkurang sekitar 20%. Diketahui IEA didirikan tahun 1974 setelah terjadinya krisis minyak di tahun 1973 dan saat ini beranggotakan 32 negara dari berbagai benua. Birol juga menjelaskan minyak dari cadangan IEA sudah mulai mengalir ke pasar Asia setelah negara-negara anggota sepakat menyediakan sekitar 400 juta barel minyak mentah. Langkah ini diambil ketika harga minyak melonjak menyusul perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Menurut Birol, volume pasokan minyak yang saat ini terganggu bahkan lebih besar dibandingkan dengan gangguan pasokan saat krisis minyak 1973, serta lebih tinggi dari gangguan besar lain yang pernah terjadi sejak saat itu. Sementara itu, harga minyak dunia di Senin dilaporkan turun di tengah serangan terhadap fasilitas produksi minyak di kawasan Teluk, serta seruan dari Presiden Donald Trump agar negara-negara dunia bekerja sama menjaga keamanan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas dunia. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, emiten beton PT Wijaya Karya Beton Tbk masih terus berupaya untuk menjaga kinerja tetap kokoh di sepanjang tahun 2026. Proyeksi ini diambil di tengah lesunya industri konstruksi akibat gejolak ekonomi global dalam beberapa bulan terakhir.
Emiten beton PT Wijaya Karya Beton Tbk masih terus berupaya untuk menjaga kinerja tetap kokoh di tengah lesunya industri konstruksi. Di mana sepanjang tahun 2025 lalu, perseroan masih mampu mencetak laba meski kinerja belum sepenuhnya kuat, terutama dipicu sentimen global dan domestik dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai informasi, emiten berkode saham WTON mampu mencatatkan pendapatan usaha senilai 2,51 triliun rupiah per kuartal 3 2025. Atau turun dari 3,38 triliun rupiah di periode yang sama tahun sebelumnya. Tidaknya itu, laba bersih juga terkoreksi dalam dari 33,46 miliar rupiah menjadi 8,35 miliar rupiah per September 2025 dengan penurunan kontributor pendapatan paling signifikan berasal dari segmen konstruksi yang turun dari 440,19 miliar rupiah menjadi 57,82 miliar rupiah. Sementara itu, hingga akhir per Februari 2026, nilai kontrak baru perusahaan tercatat mencapai 559,50 miliar rupiah. Di mana secara sektoral, komposisi kontrak baru per Februari tersebut didominasi sektor infrastruktur yang meliputi jalan, jalan tol, jembatan, bendungan, danau, bangunan gedung, serta proyek sekolah rakyat dan madrasah. Dengan target pertumbuhan di tahun 2026, manajemen Wika Beton mengalokasikan anggaran belanja modal atau CAPEX sebesar 62 miliar rupiah yang digunakan untuk melakukan rekondisi dan perbaikan fasilitas produksi yang tersedia serta penguatan digitalisasi dan sistem ERP guna meningkatkan efisiensi, pengendalian biaya serta manajemen risiko di seluruh lini usaha. Berbagai sumber, IDEX Channel. Emiten properti milik Sugianto Kusuma atau Agwan, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK, mencatat kinerja keuangan positif sepanjang tahun 2025. Laba bersih perusahaan melonjak signifikan seiring dengan peningkatan pendapatan dan kontribusi proyek di kawasan PIK 2. Laba bersih PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK pada tahun 2025 mencapai 1,36 triliun rupiah. Angka ini naik 47,52% dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang sebesar 924 miliar rupiah. Pertumbuhan laba didorong peningkatan pendapatan neto 11,32% secara tahunan menjadi 2,50 triliun rupiah. Perusahaan juga mencatat margin laba kotor 66% dan margin laba bersih meningkat menjadi 54%. Sepanjang 2025, CBDK menyerahkan sejumlah produk properti seperti Soho Manhattan, Soho Wall Street, Bispark PIK 2, Rukan Milenial, dan Rukan Asia Afrika. Dengan total aset mencapai 23 triliun rupiah, perusahaan optimistis pengembangan kawasan PIK 2 akan terus tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi baru di pesisir utara Jakarta. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya kinerja PT Summarecon Agung Tbk sepanjang tahun 2025 mengalami penurunan. Pendapatan perusahaan properti ini terkoreksi 2 digit dan laba bersih turun hampir setengahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PT Summarecon Agung Tbk membukukan pendapatan neto sebesar 8,76 triliun rupiah sepanjang 2025. Angka ini turun 17,47% dibandingkan pendapatan tahun 2024 yang mencapai 10,62 triliun rupiah. Sementara itu, laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat 766,55 miliar rupiah. Angka tersebut menyusut 44,18% secara tahunan dari 1,37 triliun rupiah pada 2024. Laba per saham dasar juga turun menjadi Rp46,43 dari sebelumnya Rp83,19. Meski kinerja laba terkoreksi, total aset Summarecon Agung justru meningkat menjadi Rp38,34 triliun pada akhir 2025 dari Rp33,53 triliun pada tahun sebelumnya. Total liabilitas tercatat Rp22,33 triliun dan ekuitas Rp16 triliun. Sementara kas dan setara kas perusahaan mencapai Rp3,37 triliun di akhir Desember 2025. Berbagai sumber IDX Channel.